Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febri Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk konsentrasi bisnis manajemen di semester 5. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang muncul tentang manajemen persediaan. Ini adalah bab pertama dari rangkaian mata kuliah yang akan kita ampu hingga satu semester ke depan. Oke, apa itu sih manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah seluruh proses untuk pengelolaan persediaan, termasuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Umumnya, proses ini mencakup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan. Tidak hanya itu saja, jadi proses manajemen persediaan juga mencakup tentang bagaimana perusahaan akan mengelola bahan mentah, komponen produk jadi, serta pengelolaan pergudangan dan pemrosesan produk. Jadi, pada intinya, manajemen persediaan adalah bagaimana cara kita mengelola persediaan. Persediaan itu bisa berupa penyimpanan, bisa berupa pergudangan. Nah, itu harus kita kelola. Untuk bisa mencapai suatu produksi yang efektif dan efisien, kita harus bisa memanfaatkan penyimpanan dengan baik. Jangan sampai dalam kegiatan produksi tersebut kekurangan bahan baku misalnya karena kesalahan dalam pengelolaan penyimpanan tersebut. Jadi tujuan utama dari adanya pengelolaan inventory sendiri adalah untuk bisa mencapai suatu keefektifan dan keefisienan dalam hal produksi seperti itu. Nah, inventory management sendiri adalah bagian dari supply chain management. Sebagaimana kita tahu bahwa supply chain management adalah alur di mana bahan baku itu akan diproduksi dan nantinya akan langsung diberikan pada konsumen. Di mana letak dari peranan daripada inventory atau persediaan itu sendiri? Itu terletak pada saat bahan baku akan diproduksi atau sebelum diproduksi dan barang yang setelah jadi diproduksi sebelum didistribusikan kepada konsumen. Jadi kalau kita lihat bagannya seperti ini ya, persediaan itu ketika bahan baku datang dari supplier, kita otomatis akan menyimpannya dulu di tempat persediaan. Lalu setelah itu baru dilakukan adanya suatu kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi akan menghasilkan sebuah barang yang akhirnya nanti barang tersebut akan disimpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan didistribusikan pada konsumen. Jadi peranannya ada di tengah-tengah antara kegiatan produksi ya, sebelum dan sesudah daripada kegiatan produksi seperti itu. Arti penting nih manajemen persediaan. Yang pertama, manajemen persediaan sangat penting untuk kesehatan perusahaan karena ini dapat membantu memastikan persediaan stok barang yang sesuai sehingga tidak ada terlalu banyak stok ataupun terlalu sedikit stok. Manajemen persediaan juga dapat membantu perusahaan untuk membatasi resiko kehabisan stok dan catatan persediaan produk yang tidak akurat. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan manajemen persediaan yang sangat tepat. Jadi itu ya, untuk memastikan bahwa keberlangsungan proses produksi itu bisa berjalan dengan baik. Tentu kita harus bisa mengelola persediaan dengan baik. Jangan sampai ketika nanti kita ingin melakukan kegiatan produksi, tiba-tiba bahan bakunya habis, sehingga tidak bisa memuaskan konsumen. Begitu juga ketika nanti kita sudah memproduksi banyak barang, tapi kita tidak punya penyimpanan yang baik, maka kita juga akan sulit untuk mendistribusikan barang-barang yang sudah kita produksi tersebut kepada konsumen, seperti itu ya. Nah, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan pemenuhan persediaan. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasional. Yang ketiga adalah memberikan layanan pelanggan yang baik. Dan yang ketiga mencegah kerugian dan pembusukan, pengembalian dan pencurian. Jadi gini teman-teman, untuk mengoptimalkan pemenuhan persediaan, tentu saja ya, kalau kita ingin mencapai suatu kegiatan produksi yang bagus, tentu kita harus bisa mencukupi kegiatan produksi tersebut. Gimana caranya? Dengan cara memenuhi persediaan. Jangan sampai persediaannya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia akan beresiko kan. Beresikonya apa? Misalnya kita punya contoh ya kita ingin memproduksi jus. Lalu kita menyimpan jeruk sebagai bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu terlalu lama kita simpan. Otomatis ada resiko pembusukan di sana kan. Lalu juga ada resiko bahwa kalau kelamaan disimpan, dia bisa jadi juga akan terjadi pencurian di gudang seperti itu ya. Jadi kita itu harus juga bisa memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Lalu juga mengurangi biaya operasional. Otomatis kalau kita melakukan suatu kegiatan produksi yang efektif, maka biaya operasional pun akan menurun. Ketika biaya operasional menurun, otomatis
harga jual dari produk jadi kita itu tidak akan terlalu mahal dan tidak akan memberatkan konsumen. Goalnya apa? Kita dapat menjual barang itu bersaing dengan para pesaing kita. Jadi harganya dapat bersaing. Tapi kalau kita biaya produksinya bengkak, otomatis kan kita juga akan menaikkan harga jual kita kan. Maka oleh karena itu suatu pengelolaan manajemen persediaan itu harus dikelola dengan baik agar tidak membengkakkan biaya produksi seperti itu. Lalu memberikan layanan pelanggan yang baik. Nah ini, ketika barang sudah jadi, kita kan perlu mendistribusikan barang-barang tersebut ke para pelanggan. Nah, untuk bisa memenuhi pendistribusian tersebut, sebelumnya kan kita harus menyimpan barang-barang yang sudah kita produksi itu di tempat penyimpanan yang baik. Apabila kita tidak bisa mengelola tempat penyimpanan dengan baik tersebut, maka kita juga akan sulit untuk mendistribusikan barang-barang yang telah kita produksi tersebut ke konsumen, seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe persediaan. Yang pertama ada cycle inventory, yang kedua ada safety stock inventory, yang ketiga ada anticipation inventory, dan yang terakhir ada in transit inventory. Apa sih cycle inventory? Contohnya nih ya, cycle inventory itu adalah sebuah toko penjual roti dengan permintaan per hari relatif stabil, yaitu sekitar 100 unit per hari. Misalkan manajer toko tersebut harus membeli stok bahan baku tepung dalam lot sebanyak 1000 untuk setiap pembelian. Maka diperlukan 10 hari untuk menghabiskan satu lot tepung. Stok akan turun secara konstan dalam 1000 atau pada saat lot baru saja tiba sampai 0 ketika semua sudah habis terjual. Jadi penjual harus membeli stok bahan baku tepung sebanyak 10 hari sekali. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah penghitungan berulang. Jadi gini, misalnya kita ingin membeli suatu bahan baku. Katakanlah di sini 1000 unit ya kita harus belinya ya. Nah, kita sementara punya permintaan sebanyak 100 unit per harinya. Otomatis kan kita harus 10 hari sekali itu mengisi persediaan kita kan. Nah, jadi kalau ketika kita misalnya di sini kita punya permintaan sebanyak 200 unit per hari, maka bahan baku kita akan habis dalam waktu 5 hari sekali. Dan begitu berulang seterusnya. Jadi cycle counting ini berkaitan dengan penghitungan barang cepat habis atau turnover daripada persediaan kita, kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada safety stock. Safety stock ini adalah persediaan barang yang terkait dengan pencegahan ya, terjadinya kekurangan persediaan pada saat permintaan pasar kondisi tidak stabil. Jadi untuk menjaga kegiatan produksi ketika keadaan pasar tidak stabil dan kita tidak bisa memprediksi gitu. Bisa disimpulkan bahwa safety stock memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Sistem ini dapat menjadi metode terbaik untuk meminimalisir adanya kecurangan persediaan dari sudut pandang produk dagang di dalam perusahaan tertentu. Ya jadi gitu teman-teman, ketika kondisi ekonomi ataupun kondisi pasar tidak menentu, artinya kita tidak bisa memprediksi ya kapan permintaan naik, kapan permintaan turun. Nah ini safety stock ini digunakan metodenya untuk mengantisipasi adanya kondisi-kondisi seperti ini, kurang lebih demikian. Jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Safety stock ini digunakan untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang kita tidak bisa prediksi seperti itu ya. Jadi untuk amannya kira-kira harus ada berapa stok bahan baku sih di persediaan kita agar kegiatan produksi kita tetap berjalan dengan baik. Nah, rumusnya di sini adalah safety stock itu adalah penjualan maksimal harian dikali lead time maksimal harian dikurang penjualan harian rata-rata dan dikali lead time rata-rata. Lead time maksimum itu adalah waktu paling lama yang dibutuhkan dari pihak pemasok dalam melakukan proses pengiriman persediaan barang. Lalu penjualan harian maksimum itu adalah penjualan maksimum yang kita dapat dalam satu hari. Misalnya kita selama satu hari itu bisa mendapatkan 100 unit ya dalam satu kegiatan produksi. Lalu penjualan harian rata-ratanya itu misalnya hanya sekitar 30 unit. Nah, itu kan jadi data di sini ya. Penjualan hariannya sebanyak 100 unit, penjualan rata-ratanya harian selama satu periode produksi itu sebanyak 30 hari, misalnya dalam satu bulan seperti itu ya. Nah, lalu lead time maksimumnya misalnya dalam satu periode produksi itu ada 5 hari. Lalu lead time rata-ratanya sebanyak 3 hari. Jadi paling lama si supplier itu mengirimkan produk ke kita itu selama 5 hari. Lalu kalau rata-ratanya itu sebanyak 3 hari. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Suatu penjual roti maksimum harian sebesar 30 unit. Waktu pengiriman maksimal dari supplier tepung sebagai bahan baku utama dari pembuatan roti adalah maksimal 5 hari dari pemesanan.
Rata-rata penjualan roti per hari biasanya sebesar 15 unit per hari. Sedang waktu pengiriman rata-rata bahan baku tepung dari supplier yaitu selama 3 hari sejak pemesanan. Hitunglah persediaan aman yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar produksi tetap berjalan bagus dan tidak mengalami kesulitan. Nah, cara ngitungnya seperti itu ya. Jadi penjualan maksimum harian dikali lead time maksimum, dikurang penjualan harian rata-rata dikali lead time rata-rata. Hasilnya adalah 105 unit. Artinya, sebuah perusahaan, si perusahaan roti ini ya, harus memiliki stok bahan baku sebesar 105 unit agar proses produksi dapat berjalan efektif ketika kondisi pasar permintaan itu kita tidak bisa prediksi. Kapan naik dan turunnya? Seperti itu. Nah, metode ini bisa digunakan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita prediksi. Contohnya pada saat krisis ekonomi, kita kan nggak tahu, tiba-tiba permintaan bisa naik, tiba-tiba permintaan bisa turun. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita jadikan acuan seperti itu. Lalu ada persediaan antisipasi. Persediaan antisipasi ini adalah persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat kita perkirakan sebelumnya. Contohnya seperti ini nih. Penjual pakaian biasanya memesan 100 kg. Ini penjual roti biasanya memesan 100 kg tepung untuk menghasilkan 1000 unit roti tawar menjelang periode lebaran. Menjelang periode lebaran, penjual biasanya menyiapkan sebanyak 200 kg tepung dikarenakan permintaan roti menjelang lebaran biasanya naik 2 kali lipat. Jadi kita sudah bisa memprediksi nih, kira-kira periode menjelang hari raya ataupun tahun baru dan lain sebagainya itu pasti bakal ada kenaikan konsumsi roti. Jadi penjual roti pun bakalan menambahkan kapasitas produksinya dengan menambah bahan baku juga seperti itu. Nah, jadi untuk menanggulangi kondisi-kondisi seperti ini diperlukan adanya suatu penyesuaian. Nah, penyesuaian ini bedanya persediaan antisipasi ini dengan persediaan safety stock. Kalau persediaan safety stock kan ada fluktuasi permintaan itu kan tidak bisa kita prediksi. Seperti saat krisis ekonomi kita tidak bisa prediksi kalau ada naik, ada turunnya dan lain sebagainya kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya di persediaan antisipasi ini kita sudah bisa memprediksi nih, kira-kira bakal naiknya kapan, kira-kira kapan bakal turunnya kapan. Nah, itu di situ bisa kita prediksi seperti itu. Jadi penggunaannya beda ya. Ketika memang sudah bisa diprediksi, kita pakai persediaan antisipasi, tapi kalau tidak bisa memprediksi ya pakai safety stock tadi. Dan yang terakhir ada persediaan dalam transit. Kenapa persediaan dalam transit ini disebut sebagai inventory juga, padahal kan dia barangnya tidak ada di persediaan atau di gudang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang persediaan dalam transit ini itu berkaitan dengan pengiriman. Setiap pengiriman itu berkaitan dengan misalnya pengiriman bahan baku dari supplier ke kita sebagai produsen. Bisa juga pengiriman dari kita sebagai produsen ke konsumen, seperti itu ya. Nah, ini tentunya kan dalam pengiriman ini mengandung resiko. Kira-kira dalam pengiriman ini kalau terlalu lama bakal menimbulkan apa nih? Misalnya bahan baku kita terlalu lama dikirim. Bahan baku kita terlalu lama dikirim, ada resiko pembusukan. Terus juga kalau misalnya kita udah selesai melakukan produksi dan pengen menyalurkan barang kita ke konsumen, kalau terlalu lama itu juga bakal membuat konsumen menjadi tidak di-like atau tidak suka dengan pelayanan kita. Jadi ini harus dipertimbangkan semuanya ya teman-teman ya. Oleh karena itu kenapa persediaan dalam transit itu disebut sebagai suatu persediaan. Seharusnya kan memang karena dia tidak ada di gudang, kenapa harus ada di penghitungan seperti itu ya. Jadi alasannya karena memang pada saat pengiriman barang itu semuanya mengandung resiko seperti itu. Nah, contohnya gini juga. Jenis persediaan ini juga perlu diperhatikan juga karena terkadang perusahaan harus melihat skala prioritas dari pengiriman suatu produk bahan baku. Karena terkadang perlu ada penyesuaian waktu baik dari memperlambat atau mempercepat pengiriman. Misalnya gini, dalam kondisi kita lagi butuh, kita lagi banyak pelanggan nih. Kita pengen memuaskan semua pelanggan kita, otomatis kan kita harus meningkatkan kapasitas produksi. Ketika kita ingin menaikkan kapasitas produksi, otomatis kita harus mempercepat pengiriman bahan baku, ya. Nah, tapi ketika kita menghadapi kondisi di mana sangat sedikit pelanggan kita yang ada, kita otomatis kan harus bisa memuaskan para pelanggan kita. Gimana caranya? Dengan cara pengiriman yang cepat. Jadi prioritas kita yang utama itu tergantung daripada kondisi yang ada di perusahaan kita. Jadi kita juga harus menyesuaikan yang mana yang harus dipercepat, mana yang harus diperlambat. Nah, ini harus di manage lah, kurang lebih demikian. Karena memang kalau tidak di manage dengan baik, otomatis juga akan mempengaruhi biaya produksi. Seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.